Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Di Prasetya, NIM 190512040051 dari kelas Teknik Informatika 2019A di Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, sesuai dengan gambar yang di sebelah kiri. Ada banyak sekali jaringan dan itu terhubung dalam satu kesatuan. Dan jaringan ini terhubung sesuai dengan sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri adalah kumpulan autonomous komputer yang saling berhubungan dengan jaringan komputer dan dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti hardware dan software. Sistem terdistribusi ini untuk membentuk fasilitas komputasi terintegrasi. Selanjutnya, jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Yang di sebelah kiri itu adalah jaringan komputer terpusat. Apa itu jaringan terpusat? Pengertian jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Kelebihan jaringan terpusat yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangan dari jaringan ini adalah bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu pusat. Bila kinerja kerja CPU sangat berat, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Selanjutnya yang berada di kanan adalah sistem jaringan terdistribusi. Apa itu jaringan terdistribusi? Pengertian jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihan jaringan ini mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Kekurangan dari jaringan ini boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari jaringan komputer terpusat. Contoh penerapannya dapat Anda lihat di kasir supermarket ataupun pusat perbelanjaan. Ketika melakukan transaksi pembayaran, sang kasir akan mengakses database barang yang terdapat di komputer induk. Jadi hanya dengan memindai kode barang suatu produk, nama barang, harga, dan jumlah persediaan barangnya akan tampil. Semua data tersebut terdapat di dalam suatu database yang tersimpan di dalam komputer induk. Komputer yang digunakan oleh kasir berfungsi sebagai komputer terminal, yakni sesuai dengan gambar yang berada di kiri. Jadi di supermarket itu terdapat komputer induk dan komputer yang digunakan oleh kasir berfungsi sebagai komputer terminal. Dan yang di sebelah kanan adalah contoh penerapan dari jaringan terdistribusi. Misalnya seorang nasabah yang mengalami kehilangan kartu ATM, dia tidak harus melaporkan kehilangan dan membuat ATM baru di kota di mana dia membuka rekening. Pembuatan ATM dapat dilakukan di bank manapun selama banknya masih sama dan terkoneksi jaringan. Ini sesuai dengan gambar yang ada di kanan. Jadi ada nasabah yang kehilangan kartu ATM, kemudian dia menuju teller, dan teller akan mencarikan datanya di
database bank 2 dan tidak harus membuat ATM baru. Selanjutnya adalah data center. Definisi data center adalah sebuah tempat, bangunan atau gedung yang berfungsi untuk menyimpan dan mengoperasikan server. Data server digunakan untuk media penyimpanan server, manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi yang diakses melalui jaringan internet. Untuk keperluan demikian, tentu tempat data center juga harus dilengkapi dengan perangkat jaringan komputer yang juga terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. Ada PAN, MAN, LAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network sering disingkat menjadi PAN adalah jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis yang digunakan untuk komunikasi dengan peralatan komputer lainnya, contohnya printer, modem, handphone, video Bluetooth, dan lain-lain. Ini jarak yang cukup dekat ya, handphone dengan handphone. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jaringan LAN kita berikutnya ya. Jangkauan dari jaringan MAN ini berkisar 10-50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua kabel dan tidak dilengkapi dengan elemen switching yang berfungsi membuat rancangan menjadi lebih simpel. Selanjutnya adalah LAN, Local Area Network. Merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, semisal warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10, 100, bahkan 1000 MB per second. Kemudian ada WAN, Wide Area Network. Merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah gambar model dari jaringan tersebut. PAN yaitu seperti yang ada di gambar kiri atas, PC atau laptop dengan handphone, earphone, printer. Ini jangkauannya sangat terbatas ya. Dan ada juga kanan atas LAN yaitu komputer dengan komputer. Dan ada MAN, ini antar kota, sekolah, universitas. Ini jangkauannya sedang. Dan WAN yaitu di seluruh dunia, jangkauannya sangat luas sekali. Kemudian selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada intranet yang bisa diakses untuk kalangan internal. Jadi selain internet ada juga yang namanya internet ya. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN yang hanya bisa mencakup wilayah kecil sesuai gambar yang berada di kiri ya. Ada regional office, kantor regional. Jadi jaringan ini adalah untuk kalangan terbatas, hanya kalangan internal dari kantor atau sekolah atau lainnya. Dan ada juga internet yang bisa diakses oleh publik. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang biasa disingkat TCP atau IP. Sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Seperti berada yang gambar di kanan. Hijau untuk internal traffic dan biru untuk internet traffic. Jadi bisa multifungsi internet ini bisa digunakan di internal maupun internet. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah kerangka yang menyusun jaringan itu. Jadi ada beberapa topologi yaitu bus topologi.
Topologi yang menggunakan media kabel tunggal atau kabel pusat sebagai media transmisinya untuk menghubungkan klien dan server. Topologi bus ini merupakan topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan topologi yang lain. Kelebihannya adalah ekonomis, tidak memerlukan banyak kabel, instalasi mudah, topologi yang paling sederhana. Dan kekurangannya adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus atau putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kemudian ada topologi star. Topologi star sendiri adalah metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk star, yang mana topologi setiap node yang digunakan akan terhubung dengan node yang berada di tengah. Jadi kelebihan topologi ini adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kekurangannya adalah jika hub rusak atau mengalami suatu kegagalan, maka semua jaringan akan terganggu atau mati. Kemudian ada topologi lain, yaitu topologi ring. Topologi ini adalah metode atau cara untuk menghubungkan satu komputer atau lebih dengan menggunakan jaringan yang berbentuk cincin, yang mana komputer akan dihubungkan dengan rangkaian yang membentuk beberapa titik, dan masing-masing titik terhubung dengan titik lainnya di dalam suatu jaringan. Kelebihannya adalah paket data dapat mengalir dalam dua arah, kiri dan kanan, sehingga dapat menghindari terjadinya collision atau tabrakan. Kekurangannya adalah apabila terdapat satu jaringan komputer yang tidak berfungsi mengalami masalah, maka jaringan pada komputer yang lain juga akan mengalami masalah. Kemudian ada mesh topologi. Topologi mesh adalah gabungan topologi star dan ring. Topologi merupakan suatu bentuk jaringan di mana setiap perangkatnya terhubung secara langsung dengan perangkat yang lain di dalam jaringannya. Kelebihan adalah fault tolerance, atau jika terdapat kesalahan akan dapat diterima dengan lain serta tidak akan mengganggu trafik lain. Kekurangannya adalah susah untuk melakukan instalasi dan konfigurasi ulang, sebab semakin banyak komputer yang digunakan, maka perangkat lain pun yang digunakan akan semakin banyak, memerlukan biaya yang besar. Kemudian ada topologi jaringan tree atau hierarchical topologi, gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Kelebihan adalah topologi ini mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel. Kemudian adalah extended star topologi, pengembangan lanjutan dari topologi star. Kelebihannya adalah jika salah satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangan tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang kiri adalah jaringan berkabel wired network. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UDP. Dan yang kanan adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Kemudian ada jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast. Unicast adalah transmisi satu ke satu dari satu titik di jaringan ke titik lain, yaitu satu pengirim dan satu penerima. Masing-masing diidentifikasikan oleh alamat jaringan. Kemudian adalah multicast. Multicast adalah komunikasi kelompok di mana transmisi data ditunjukkan ke sekelompok komputer tujuan secara bersamaan. Multicast dapat berupa distribusi one to many atau many to many. Multicast tidak boleh bingung dengan komunikasi point to multipoint lapisan fisik. Kemudian yang terakhir adalah broadcast. Broadcast adalah metode untuk mentransfer pesan ke semua penerima secara bersamaan. Broadcast dapat dilakukan sebagai operasi tingkat tinggi dalam suatu program. Misalnya broadcast di antarmuka penerusan pesan, atau mungkin broadcast jaringan tingkat rendah, misalnya penyiaran di Ethernet. Itulah penjelasan dari saya mengenai infrastruktur jaringan internet. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.